Gus, gimana kalau Partai Kebangkitan Bangsa? Gus Dur berdiri, yoiku. Semula duduk manis, tahu-tahu berdiri sambil tangannya nunjuk, yoiku. Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya diminta menjadi salah seorang tim 9 pendirian Partai PKB. Setelah selesai semua kumpul semuanya, akhirnya oke, didukung oleh 19 wilayah pada waktu itu. Kemudian saya dipanggil sama Gus Dur. Dipanggil ke Gus Dur di ruang 3x3 di kantor Keramat yang lama, yang belum sekarang. Gus Dur bilang, "Oh, apa namanya partai ini?" Kita berdua, saya lantas bilang, "Gus, gimana kalau Partai Kebangkitan Umat?" Alah, sampean ini ke kanan-kananan. Saya bilang Partai Kebangkitan Umat. Gus Dur bilang, alah, sampean ke kanan-kananan. Saya kaget. Ya, cari yang lain lah, yang kreatif. Kenapa? Waktu itu sudah merasa sangat kreatif. Tapi Gus Dur, coba cari yang lain. Gimana kalau Partai Kebangkitan Rakyat? Alah, sampai ini ke kiri-kirian. Wah, repot ini repot ini. Akhirnya saya keluar dari kamarnya, ketemu almarhum Rozi Munir. Masuk lagi ke dalam. Saya ceritakan gini. Nggak tahu gimana, Mas Rozi itu mungkin sudah ada pembicaraan sebelumnya. Gus, gimana kalau Partai Kebangkitan Bangsa? Gus Dur berdiri, yoiku. Semula duduk manis, tahu-tahu berdiri sambil tangannya nunjuk, yoiku. Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini tadi itu soal bangsa Indonesia yang berkeadaban itu, Partai Kebangkitan Bangsa. Selesai, saya tanya, Gus, opo itu? Maksudnya apa itu? Di sini keluar namanya karomanya Gus Dur itu. Indonesia itu bineka, tapi belum ika. Berapa suku, berapa agama. Kalau kita nggak hati-hati, ini kita bangun budaya baru untuk peradaban Indonesia nanti, ya sama kayak di Timur Tengah. Hancur semuanya, satu agama, satu bahasa, hancur semuanya. Lah kita ini bineka. Kalau nggak kita rawat ini, saya nggak tahu teman-teman PKB sampai nggak ini. Kenapa? Dengarkan ini. Jadi Islam kebangsaan itu adalah rahim peradaban Indonesia. Masya Allah. Islam kebangsaan ini adalah rahim peradaban Indonesia. Inilah mutiara Ibu Pertiwi. Saya ingat betul itu. Saya gemeter waktu itu. Masya Allah, Gus.
Dan Islam, Indonesia, dan kemanusiaan harus menjadi tarikan satu nafas bangsa Indonesia. Waduh, ini kuliah berapa semester ini? Panjang lebar dia uraikan begitu detail. Saya nggak tahu. Nah, saya mau akhiri tentang kenapa itu semuanya. Karena Gus Dur, saya melihat Gus Dur itu memiliki kedalaman iman dan keluasan ilmu. Satu hal adalah menembus batas. Ketika santri di pesantren sedang asik-asiknya tekun membaca Ihya Ulumuddin, membaca Iqna, membaca Muwatta, membaca Jurumiyah dan sebagainya, Kutubul Mu'tabaroh di pesantren, Gus Dur sudah berasik maksud. Setelah itu Gus Dur mencoba mendalami Das Kapitalnya Karl Marx. Gus Dur berasik masuk dengan What is to be done nya, buku yang ditulis Lenin. Gus Dur sudah baca notebooknya Gramsci. Ini dahsyat ini. Gitu. Ketika di pesantren sedang asik kasidahan dengan asik rebana, bahkan tadi itu salawat waton tuh hasilnya itu, ya. Gus Dur sudah asik masuk dengan Ummi Kulthum, Annal Hub, Ummi Kulthum dari Mesir. Gus Dur sudah asik masuk dengan orkestranya Ludwig van Beethoven. Gus Dur sudah asik masuk dengan Sebastian, ya, Johann Sebastian Bach. Ini bayangin itu, menembus batas betul. Pada suatu hari di kantor saya ada tamu dari Jerman. Dia bekerja di Indonesia, mau pulang sebulan. Pengen ketemu Gus Dur. Saya atur, ketemulah. Begitu bicara panjang lebar, tamu ini bilang, Gus, saya mau pulang. Gus Dur mau pesan apa? Saya sebulan nanti balik, Gus Dur mau pesan apa? Gus Dur nyebut Pak Manfred Schimek, namanya Manfred Schimek. Tolong nanti jangan lupa kalau pulang belikan saya video tentang orkestranya Philharmoni yang konduktornya itu Duben Mehta. Loh saya opoi. Opoi. Begitu saya mengantar tamu ini pulang sampai ke pintu keluar itu, tamu ini bingung, waduh di mana ya saya dapat apa? Ini untuk mengasah estetika. Itu enggak tanggung-tanggung, bukan hanya qasidan, bukan hanya salawatan, tapi Gus Dur memperdalam rasa ini, hati ini begitu dalam. Inilah barangkali hal-hal yang menurut saya soko guru, ya, tadi ini, untuk menuju sebuah masyarakat yang berkeadaban untuk melestarikan kemanusiaan. Gus Dur mulai dengan dirinya dan dia berselancar ke berbagai sudut dunia ini, ya, keilmuan, ke spiritualitas dan sebagainya, dan sampai sekarang wajar kalau haulnya setiap tahun
bahkan yang hadir setiap hari takziah nggak berhenti-berhenti, kemudian hallnya setiap tahun, bahkan di mana-mana itu diperingati. Ini saya pikir sesuatu yang ini karena Gus Dur meletakkan soko guru yang sangat jauh sekali pulau harapan bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berkeadaban, bangsa yang berbudaya untuk melestarikan kemanusiaan. Saya ingin tutup, waladatka ummuka ya ibna Adam baqiya. Hai anak Adam, hei Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Ad-Dakhili, engkau dilahirkan di dunia dalam keadaan menangis. Kau menangis, kau lebih suka ada di rahim ibumu ketika ketimbang melihat dunia yang begitu banyak godaan. Tetapi ketika dia menangis, orang sekelilingnya yadhakuna masrura, bergembira. Tetapi bapak-bapak sekalian, ingat, kemudian Gus Dur membalik itu semua. Itu waladatka ummuka ya ibna Adam bika wan nasu yadhakuna masrura. Orang sekelilingnya kamu lahir orang suka, tetapi ketika kamu meninggal, ini ketika kamu meninggal itu, ketika kamu meninggal, kamu tertawa, kamu tersenyum manis, dan begitu banyak manusia pada menangis. Saya pikir ini pelajaran yang sangat harus kita teladani, harus kita jadikan pegangan. Bagaimana nanti ketika kita tiada, kayak kemarin adiknya yaitu Gus Solah, sampai hari ini koran gak habis-habisnya ya menulis tentang Gus Solah. Itu ini menjadi pelajaran, ini menjadi toladan yang harus kita jadikan Koco Brenggolo, Koco Brenggolo itu menjadi cermin kehidupan. Jadi soal hidup itu Gus Dur 69 tahun hanya sejengkal, ka'abiri sabil, sebagaimana orang yang lewat jembatan, tapi Gus Dur mengisinya dalam kehidupan. Hidup itu waktu, tapi kehidupan perilaku ya sangat bernas, sangat bermakna, menjadi pelajaran. Dan itu kenapa haulnya itu enggak henti-hentinya oleh seluruh komunitas di Indonesia ini. Meskipun di dalam penghidupan, maaf ini, penghidupan lebih banyak materi. Gus Dur enggak begitu, saya enggak tahu itu. Ya biasa-biasa aja lah, enggak begitu. Jadi hidup, kehidupan dan penghidupan Gus Dur maknai dengan baik. Waltakum ma taqaddama dzikru ibrotan li walakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.